Kasus dugaan pembakaran 3 santri oleh seniornya di pondok pesantren atau Ponpes Rosudotu Saulatia Al-Ibrahimi di Lombok Tengah telah menyebabkan 2 korban mengalami luka bakar serius hingga cacat permanen, yaitu ADR 14 tahun dan SAH 12 tahun, sedangkan satu lainnya meninggal dunia yakni NSS 13 tahun. Kasus ini sebenarnya terjadi pada bulan Desember 2025 lalu, namun baru dilaporkan ke polisi pada Juni 2026. Karena sempat dilakukan upaya mediasi antara pihak keluarga korban dengan pondok pesantren. Namun para korban tak kunjung mendapat keadilan. Bagaimana kronologi pembakaran santri ini dan mengapa disebut ada kejanggalan yang terjadi? Korban selamat dari insiden itu hingga kini masih dalam perawatan dan mengalami kesakitan karena lukanya belum sembuh. Belum lagi keduanya harus menerima cacat permanen sepanjang hidupnya akibat kejahatan yang diduga dilakukan oleh senior mereka dan kelalaian pengurus ponpes. Polisi kini telah menetapkan 2 tersangka, diantaranya terlapor anak MR 15 tahun dan AM 55 tahun selaku pengelola pondok pesantren. Pada hari ini kami tetapkan tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Begitu yang dapat kami sampaikan. Hal yang kami sangkakan adalah Pasal 359 dan atau Pasal 360 ayat 1 KUHP, Junto Pasal 474 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Ancaman terberat adalah 5 tahun. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Pungwan Hutahayan juga menjelaskan peristiwa ini terjadi pada 13 Desember 2025 sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah atau saat jam istirahat di pondok pesantren. Semua berawal saat MR menyuruh korban SS untuk membeli 1 liter BBM yang ada di luar kawasan ponpes sebagai pengganti thinner untuk campuran cat karena akan digunakan untuk mengecat ulang dinding kamar MR yang banyak bekas coretan. Setelah dipisahkan BBM untuk kepentingan cat, tersangka kemudian mengajak korban mencari kayu untuk membuat ketapel dan berkumpul di salah satu ruangan. Saat itu ada 5 santri berkumpul di ruangan tersebut. MR mencoba menghidupkan api dengan menuangkan bensin ke plastik mika untuk membakar kayu tersebut. Namun sisa api malah menyambar sisa BBM yang ada di dalam botol dan api cepat membesar membuat mereka panik. Api menyambar kasur sehingga mereka panik dan mencoba menyelamatkan diri. 2 anak termasuk tersangka berhasil keluar ruangan sementara 3 korban terjebak di dalam ruangan dan pintu tidak dapat dibuka karena tidak ada pengaitnya. Ketiga korban berhasil diselamatkan setelah tersangka MR meminta bantuan dan pintu berhasil didobrak dari luar. Kemudian dibawa ke puskesmas oleh pimpinan pondok pesantren. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB, Abdullah, menilai penanganan kasus dugaan pembakaran santri ini menyisakan banyak kejanggalan yang harus diungkap secara terang, objektif, dan transparan. Abdullah mengatakan, kejanggalan paling mencolok adalah adanya perbedaan keterangan mengenai kronologi peristiwa, di mana pihak pondok pesantren menyampaikan bahwa kebakaran terjadi bukan karena unsur kesengajaan, sedangkan korban menyatakan dirinya sengaja dibakar oleh pelaku setelah melaporkan dugaan perundungan kepada pengurus pesantren. Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak korban mengaku dipaksa menandatangani surat perdamaian yang diajukan pihak pondok pesantren. Korban juga mengaku sempat diancam bahwa apabila peristiwa tersebut dilaporkan, orang tuanya akan dikenakan denda sebesar 7 juta rupiah. Abdullah meminta perhatian langsung dari Kapolri agar proses penyelidikan benar-benar berjalan secara profesional, independen, dan transparan berdasarkan alat bukti serta fakta hukum. Maka pertama kita tanyakan, nah itu katanya, jangan, katanya kasihan ibu nggak punya uang untuk bayar. Memang mau bayar apa? Saya kan juga sempat bertanya-tanya, berpikir apa yang mau dibayar. Nanti kan kalau keluar katanya ini kita bayar 5 juta. Katanya. Kalau lapor katanya si ini masih tanyakan juga nanti. Paling saya harapkan pengen melihat anak sekolah lagi bisa sekolah sembuh. Nggak mungkin sampai seperti semula sembuh sempurna total. Pasti banyak kekurangan juga. Sahabat Kompas, tragedi di balik pesantren ini tak boleh sekadar berlalu dan dibingkai sebagai kelalaian biasa. Peristiwa ini adalah tamparan keras bagi sistem perlindungan anak.
sebuah ruang suci yang semestinya menjadi tempat menimba ilmu dan akhlak. Rentang waktu 6 bulan yang terkubur dalam diam, ditambah adanya dugaan intimidasi dan paksaan bungkam terhadap keluarga korban, mengindikasikan ada kebenaran yang berusaha ditutup rapat. Publik kini menuntut integritas dan ketegasan aparat penegak hukum untuk mengupas tuntas kasus ini seterang-terangnya. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.